Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat, di video kita kali ini kita akan membahas salah satu episode dari channel Ningsih Tinampi sesi penarikan arwah. Dan ini proses penarikan arwah oleh Bu Ningsih Tinampi. Hal gaib adalah sesuatu di luar kemampuan kita sebagai manusia dan merupakan rahasia Allah. Namun atas kuasa dan kehendaknya ada sebagian manusia yang diberi izin untuk mengetahui hal gaib. Melalui video ini, kita harus mengambil hikmah yang ada terkandung di dalamnya. Tetaplah pandai dalam menyikapi sesuatu. Dan jadikan tolak ukur pada diri sendiri, agar dalam menjalani kehidupan kita, senantiasa berhati-hati. Tiap manusia pasti akan mengalami kematian. Dan dalam agama Islam, setelah melalui alam dunia, selanjutnya akan memasuki alam kubur. Nah, alam kubur inilah manusia akan merasakan apa saja yang telah ia lakukan di dunia. Jika taat kepada Allah, maka dia mendapatkan nikmat kubur. Tetapi jika kufur kepada Allah dan melakukan banyak dosa, maka dia akan mengalami siksa kubur. Na'udzubillah min zalik. Kali ini yang dipanggil adalah arwah ibu dari pasien. Bu, assalamualaikum. Maaf Bu ya sebelumnya ya. Sini. Mbak Sini Bu. Mbak, Jangan dekat-dekat, agak sini kok. Mbak pripun kabare Mbak? Ngapunten iki Budi. Sepurane aku ya Mbak. Pas Mbak ninggal aku ora iso mulih. Insyaallah anak-anak endongano sih Mbak ya Mbak. Sudah ya Bu ya. Sudah. Ngombe. Ya. Ibu iki lek ngomongnya ceritain kono Bu. Ceret. Kasar galak sok mendeliki. Sedina nek gak nesu gak tau wis. Enten sedaya. Ciri-ciri dedek udah dek kabeh. Contohnya. Apa-apa dipermasalahke. Apa-apa dikasari kabeh. Wong sama hewan aja kasar kok. Karena itu gak. Oh, kadang sih wedhus tau ditempil. Pedes tadi tempile. Kaplok tau. Kaplok gak manut kaplok. Ayo gak manut. Ini maaf ya menyeramkan ya. Terus terutama ya tusukan kan kadang kalau orang apa namanya omongannya kasar gitu kan mungkin mulutnya kan cuma digunting-gunting. Kalau ini maaf ya setiap dia mengatai orang itu termasuk satu tusukan di sini. Jadi yang nusuk di sini jutaan Bu. Setiap hari dia bisa mengatai kamu itu jadi tusukan di sini. Terus besok lagi ngatai kamu tusukan lagi di sini. Bahkan sampai dia tuh dirubung banyak binatang. Ya ono bebek, ono pitik, begitu tapi pitik sama bebek itu meden-medeni begitu loh. Makan dia tuh saya menderik ketakutan begini tadi dia lihat Bu nih. Makanya binatang itu bahaya. Binatang tuh harus dikasih sayang. Kayak masa kamu tahu bebek? Masa bebek gandhi ya? Bebek gandhi. Masa bebek itu lehernya panjang sekali terus bisa ngelengkung dan mulutnya ini lebar. Terus nanti kayak nyosor begitu loh ke ibunya ini. Macekot sakitnya luar biasa. Makanya tadi dia lihat Bu Ring terus kayak bilang tolong aku gitu. Tolong cepet aku wedi temenan. Wah banyak Bu di sini tuh jutaan Bu yang menusuk. Makanya. Sungguh mengerikan siksa kubur orang yang suka marah atau galak kepada orang lain. Tiap dia galak atau memarahi orang lain, dia mendapat satu tusukan di mulutnya. Dan arwah ini mendapat jutaan tusukan di mulutnya. Sebagai seorang muslim, kita harus berkata baik dan lembut dengan orang lain tanpa menyakiti hati orang lain. Seperti itulah yang dicontohkan Rasulullah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 58. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Maknanya, jika menyakiti hati orang lain tanpa alasan yang benar adalah dosa besar. Dan juga dalam hadits, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 10 dan Muslim nomor 40.
Maknanya seorang muslim sejati tidak menyakiti orang lain dengan ucapan atau perbuatan. Makanya orang itu kan tidak sadar pohon itu ditegur sembarangan. Nah. Itu sama nanti suatu hari yo mengejar kita. Gak bakalan kita minta pertanggung. Ya pokoknya kita itu ya masih sampai ngarit bareng itu ya bagaimana berterima kasih terus karena aku sudah loh ya bener aku kan makanya cerita kita harus bersyukur apa yang diberikan Allah itu lewat ini gitu loh. Terus binatang apapun kalau mana kita itu jakiti atau apa lo yo binatang itu nanti yo menjaluk atau pertanggungjawaban kita. Aja enak-enak. Apa nih bele-bele tanpa kita bismillah atau nyebut asma Allah. Diuber-uber itu. Iya, banyak apalagi kadang kan ada pitik masuk digusah pada ditendang. Wah, dia yang minta pertanggungjawaban. Aku tahu. Loh, minta maaf dulu, Bu. Lah iya malah mentoke karyati tak colong. Lah mlebu ora mlebunan dapur. Ya tak bele wong tak kei tapi. Bagi-bagi. Iya, medeni loh. Mentok, bebek, sama pitik itu ya Allah dan banyak di sini tuh ngerubung ibunya. Bukan menyakiti saja, kita memelihara tapi kita tidak ngasih makan, tidak ngasih minum, terus dia tersiksa. Terus dia, kita kurung tapi dia tersiksa. Oke, dia aja enak-enak. Kurung sing didui. Kurung tambah didui. Aduh ayam dosa itu. Subhanallah. Ternyata hewan dan tumbuhan pun kelak di akhirat akan minta pertanggungjawaban kepada manusia mengenai apa saja yang telah dilakukan kepada hewan dan tumbuhan. Karena manusia adalah khalifah di bumi. Seperti yang ada dalam Al-Quran, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Surat Al-Baqarah ayat 30. Tujuan manusia sebagai khalifah di bumi berarti manusia diberi tanggung jawab oleh Allah untuk mengelola, memelihara, dan memimpin kehidupan di bumi sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia tidak boleh membuat kerusakan di alam terutama pada tumbuhan dan jangan menyakiti binatang. Karena semua akan meminta pertanggungjawaban. Sampai melotot matanya ibumu karena apa? Karena, sorry ya, meskipun dia suka marah-marah itu di akhir hayatnya itu dia tidak pernah merasa salah sama sekali. Merasa bener toh, terus sampai hayat ya masih muni-muni. Makanya dia sampai melotot begini kayak akan melototi wong dia. Wonge kaku. Mungkin agak. Terus ibumu jengkel sama kamu. Sama anak-anaknya semua. Mau maksiat aja. Wes pokoknya karuan lah ibumu tuh sampai terkelukus semuanya. Gara-gara ditotoli bebek romentok. Tidak berbentuk manusia loh itu. Wah rusak, Bu. Karena nikahku kan Baik sobat, seperti itulah contoh siksa kubur yang dialami karena harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika di dunia. Semoga dengan melihat video barusan, kita harus lebih banyak istighfar, mohon ampun, dan memperbaiki diri supaya kita bisa selamat dunia akhirat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya untuk video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.